بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, hari ini adalah hari pertama kita untuk belajar. Semoga Ananda sudah mulai semangat untuk belajar hari ini. Untuk sebelumnya, liburannya bagaimana Ananda? Apakah menyenangkan? Semoga menyenangkan ya Ananda. Ananda, hari ini kita akan belajar buku baru, yaitu buku tema 5 cuaca. Hari ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 1 dan 2. Materi pembelajaran 1 yaitu pertama, membaca cerita tentang keadaan cuaca. Kedua, menyajikan pecahan sebagai bagian dari benda konkret. Ketiga, Luqmanul Hakim cuaca. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 7. Ayah Ahmad mendapat tugas keluar kota naik pesawat. Sebelum berangkat, ayah melihat perakiraan cuaca di koran. Diberitakan bahwa cuaca cerah. Ayah Ahmad merasa tenang. Ayah Ahmad segera menyiapkan segala keperluan untuk pergi keluar kota. Ayah Ahmad merasakan manfaat berita perakiraan cuaca. Ananda, kita sebagai seorang muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karunia Allah yaitu kita bisa mendapatkan informasi terkait perkiraan cuaca. Perkiraan atau perakiraan cuaca bisa ketahui dari teknologi. Teknologi ini dibuat karena akal manusia. Akal manusia siapa yang memberikan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan lupa untuk bersyukur kepada karunia Allah tersebut. Sekarang kita akan membaca teks perubahan cuaca. Ananda pernah tidak berpikir, kenapa ya udara di sekitar kita selalu berubah-ubah? Kadang cerah, kadang berawan, kadang mendung, dan kadang hujan. Keadaan udara yang berubah-ubah sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Selalu siang hari, selalu panas, misalnya. Apa yang terjadi? Tentu kita akan merasa kepanasan. Misalnya 1 tahun cuacanya selalu panas. Tentu tanaman akan mati. Kemudian air juga akan habis karena menguap. Akan terjadi kekeringan. Kemudian jika misalnya selalu hujan dalam 1 tahun, tentu air akan menggenang, kemudian menjadi banjir. Ananda, kita bisa melihat salah satu pengalaman perubahan cuaca. Ini adalah pengalaman Rasti. Jam pelajaran terakhir hampir selesai. Rasti menengok keadaan di luar lewat jendela kelas. Cuaca terlihat mendung, padahal belum lama cuaca sangat cerah. Matahari tidak menampakkan sinarnya. Awan hitam berarak di langit sehingga langit tampak gelap. Tak berapa lama turun hujan rintik-rintik. Sesekali terdengar suara guruh. Terlihat petir mengilat di langit. Rasti berdoa semoga hujan yang turun membawa berkah. Bel pulang berbunyi. Anak-anak sangat senang. Mereka mengemas buku pelajarannya. Anak-anak, hujan masih deras. Sebaiknya kalian pulang jika hujan sudah reda, kata bu guru.
Hujan akhirnya reda, hanya tinggal rintik-rintik saja. Rasti bersyukur karena hujan tidak membawa musibah. Udara terasa sangat dingin. Alhamdulillah Rasti membawa jaket sehingga badannya sedikit terasa hangat. Rasti mengeluarkan payungnya lalu pulang bersama teman-temannya. Ananda, ini adalah pengalaman dalam perubahan cuaca. Tadi Rasti melihat ke jendela. Ternyata cuacanya mendung, padahal sebelumnya cerah. Jadi perubahan cuaca dari cerah ke mendung, lalu mendung menjadi hujan. Setelah hujan, cuaca menjadi cerah kembali. Ananda, cuaca ada 4, yaitu pertama, cuaca cerah, kedua, mendung, ketiga, berawan, keempat, hujan. Jangan lupa yang pertama cerah, kedua, berawan, ketiga, mendung, keempat, hujan. Ananda, cuaca sering berubah-ubah. Perubahan cuaca ada yang mempengaruhi Ananda. Selain perubahan cuaca saat hujan tadi, juga ada perubahan cuaca panas. Kenapa pada pagi, siang, dan sore hari panasnya berbeda-beda? Karena pada pagi hari mataharinya belum tinggi, maka cuacanya terasa sangat sejuk. Pada siang hari cuaca sudah panas karena matahari sudah di atas langit. Kemudian sore hari mulai hangat karena matahari akan tenggelam. Inilah yang mempengaruhi perubahan cuaca. Ini adalah salah satunya Ananda. Sekarang ada tugasnya ada di halaman 7. Ananda melakukan pengamatan keadaan cuaca di daerah Ananda. Untuk tugasnya yaitu pengamatan cuaca hari ini pada pagi, siang, dan sore. Nanti untuk cara mengisinya digambar jawabannya. Contohnya seperti ini. Ananda menjawab pagi cerah atau panas. Contohnya seperti itu. Nanti jangan lupa digambar. Ananda bisa pilih salah satunya dari gambar 4 cuaca. Sekarang Ustazah ingin memperlihatkan video perakiraan cuaca. Untuk video ini nanti Ustazah akan share insya Allah di grup kelas. Nanti Ananda bisa baca ya. Video ini selain tadi Ustazah sampaikan bahwa perakiraan cuaca bisa dilihat dari berita, juga bisa dilihat dari video yang ada di YouTube. Sekarang kita akan belajar pecahan. Ananda bisa melihat di halaman 9. Contoh penulisan bilangan pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8. Mengapa 1/2? Karena kuenya 1 dibagi 2. Mengapa 1/4? Karena kuenya 1 dibagi 4. Mengapa 1/8? Karena kuenya 1 dibagi 8. Selain itu juga ada perhitungan pecahan yang ada di layar. Ananda, untuk pecahan yang kita hitung adalah pecahan yang menggunakan benda-benda. Tadi bendanya adalah kue. Sekarang bendanya adalah pizza, apel, telur, dan pepaya. Ayo Ananda, kita coba kerjakan. Apakah Ananda tahu jawabannya? Coba Ananda jawab dulu di dalam hati. Gambar pertama yaitu jawabannya adalah 1/4. Gambar kedua jawabannya adalah 1/2. Gambar ketiga jawabannya adalah 1/8. Gambar keempat yaitu 1/4. Bagaimana Ananda? Apakah jawaban Ananda betul? Sekarang kita akan belajar Luqmanul Hakim. Ananda bisa lihat di buku Luqmanul Hakim tema 3. Tema 3, anak Islam mengenal cuaca dan musim. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan-tumbuhan.
yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan itu dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini ada di surah An-Nahl ayat 10-11. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa ketika mendengar petir. Ananda, jika Ananda mendengar petir, maka Ananda membaca doa dulu. Doanya adalah Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya, dan begitu pula para malaikat karena takut kepadanya. Al-Muwatta 2/992. Sekarang kita akan belajar materi kedua. Pertama, menjelaskan sikap bersatu dalam keberagaman. Kedua, menulis kalimat dengan kosakata tentang cuaca. Ketiga, mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Ananda, salah satu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan saat musim hujan telah tiba menggantikan musim kemarau, beberapa tanaman di pinggir-pinggir jalan terlihat sudah segar kembali. Sungai-sungai yang airnya kering kini mulai mengalir kembali. Wayan sangat bersyukur dengan datangnya musim hujan. Apakah kalian juga bersyukur dengan datangnya musim hujan? Semoga Ananda termasuk orang yang bersyukur. Kita harus bersyukur karena adanya musim hujan. Jangan lupa Ananda untuk membaca buku bisa dimulai dari halaman 14. Mensyukuri sikap bersatu dalam keberagaman. Hujan telah datang. Warga perumahan tempat tinggal Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka bersatu, bergotong royong membersihkan saluran air agar tidak mampet. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap kompak dalam bekerja. Anak-anak dan ibu-ibu tidak ketinggalan dalam kegiatan kerja bakti. Anak-anak membantu mengerjakan pekerjaan yang ringan. Ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman untuk keluarga yang bekerja bakti. Setelah mereka beristirahat sambil menikmati makanan dan minuman yang disajikan, tentu saja terlebih dahulu mereka mencuci tangan dan kaki dengan air. Jadi Ananda di tempat tinggal Ahmad sedang melakukan kerja bakti karena akan ada cuaca hujan, musim dengan cuaca hujan. Yang melakukan kerja bakti adalah orang-orang yang berbeda-beda dalam budayanya. Kita sebagai seorang manusia tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Maka ketika kita bekerja bakti dilakukan bersama-sama. Kita bisa mensyukuri sikap bersatu dalam keberagaman selain dalam lingkungan rumah, juga dalam lingkungan sekolah. Apa saja contohnya yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah? Pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, piket membersihkan kelas secara bergiliran. Ketiga, bekerja sama membuang sampah di tempatnya. Ini adalah cara kita bersyukur dalam sikap bersatu pada keberagaman. Jadi, dengan keberagaman kita tidak boleh membeda-bedakan. Salah satu keberagaman adalah keberagaman daerah asal. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki daerah asal yang berbeda dengan kita. Bisa jadi daerah asal mereka ada yang dari Surabaya, dari Palembang, Sulawesi, Aceh, Lombok, dan lain-lain. Dengan orang yang berbeda daerah asalnya dengan kita tetap harus bersikap baik. Kita harus memiliki sikap yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Sekarang kita akan belajar tentang percakapan cuaca. Percakapan tentang cuaca bisa kita lakukan dengan saudara, orang tua, teman, dan lain-lain. Percakapan ini
bisa kita lakukan untuk mengetahui cara memperkirakan cuaca. Sekarang Ustazah ingin memberitahu cara memperkirakan cuaca, yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit tidak berawan. Anda bisa lihat langitnya tidak berawan. Pada cuaca ini sinar matahari bersinar terang, matahari tidak terhalang awan gelap. Cuaca cerah juga terjadi pada siang hari, disebut cuaca panas. Jadi selain cuaca cerah bisa juga disebut cuaca panas jika siang hari. Anda lihat tidak ada awan yang menutupi matahari. Kemudian yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit diliputi awan cerah. Cahaya matahari terhalang oleh awan yang berarak-arak di langit dan bergumpal-gumpal. Anda bisa lihat mataharinya ditutupi oleh awan. Ini adalah cuaca berawan. Selanjutnya, cuaca mendung. Anda bisa lihat cuaca mendung adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan awan di langit berwarna hitam. Dengan keadaan ini langit terlihat gelap. Cuaca mendung ini sebagai penanda akan turunnya hujan, akan tetapi bisa juga saat mendung tidak terjadi hujan. Jadi kalau cuaca mendung ada awan gelapnya Ananda, bisa jadi nanti akan hujan, bisa jadi tidak. Kemudian yang keempat, cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca yang ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Air yang turun bisa berupa tetes-tetes yang kecil dan jarang yang disebut gerimis. Akan tetapi bisa juga dengan curah yang besar yang disebut hujan lebat. Jadi Anda bisa melihat jika ada hujan, hujannya dengan tetesan air kecil-kecil atau lebat. Kalau hujan yang kecil-kecil disebut gerimis, kalau yang lebat atau hujan yang airnya besar-besar maka disebut hujan lebat. Anda bisa lihat gambar hujannya. Memperagakan gerak bertumpu. Hari ini cuaca sangat cerah. Wayan diajak ayahnya ke bandara. Mereka akan menjemput Om Desta yang akan datang dari Medan. Sebenarnya Om Desta akan datang kemarin lusa, tetapi cuaca saat itu buruk sehingga penerbangan ditunda. Penerbangan pesawat sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jika cuaca buruk, biasanya penerbangan ditunda sampai cuaca menjadi baik dan aman untuk penerbangan. Om Desta baru dapat datang hari ini. Kebetulan cuaca hari ini sangat cerah. Jadi Omnya Wayan tidak bisa pergi ke rumah Wayan karena cuacanya buruk. Nah, Nanda, kalau cuaca yang buruk, pesawat dilarang untuk terbang atau sebaiknya dihindari karena langit sedang tidak dalam keadaan yang baik. Ananda pernah melihat pesawat terbang? Pesawat terbang bagaimana ya gerakannya? Untuk menirukan gerak pesawat terbang, Ananda bisa mengikuti cara berikut, yaitu pertama, posisi badan berdiri tegak. Kemudian yang kedua tangan direntangkan kanan dan kiri. 3. Badan membungkuk bersamaan, kaki kiri diangkat sehingga posisi badan dan kaki menjadi tegak lurus. 4. Gerakan tersebut dihitung 2 kali 8 hitungan. Jangan lupa kaki kirinya diangkat seperti yang ada di gambar, dihitung 2 kali 8 hitungan. Contohnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung sebanyak 8 dikali 2 kali. Kemudian 5. Kaki kanan menjadi tumpuan. Karena kaki kiri yang diangkat, maka yang menjadi tumpuannya adalah kaki kanan. Kemudian kalau misalnya diubah, kita ubah selanjutnya kaki kiri yang menjadi tumpuan, kaki kanan yang diangkat. Nanti Ananda bisa lakukan berulang-ulang dan rasakan perbedaan antara bertumpu dengan kaki kanan dan kiri. Untuk menambah wawasan,
kita bisa membaca tentang senam lantai. Senam dibedakan menjadi 3, yaitu senam artistik, senam ritmik, dan senam umum. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Jadi kalau senam lantai adalah yang tadi adalah 3, salah satunya adalah senam artistik. Senam lantai adalah bagian dari senam artistik. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada lantai dan biasanya menggunakan alat berupa matras. Salah satu gerakan dasar pada senam lantai adalah gerak bertumpu. Gerak bertumpu bisa menggunakan kaki sebagai tumpuan, juga menggunakan tangan atau anggota tubuh lain. Contoh gerak bertumpu menggunakan kaki adalah menirukan pesawat terbang, gerak menirukan burung flamingo, dan gerak menirukan katak melompat. Tadi anak-anak kita sudah belajar ya tentang gerak bertumpu, yaitu menirukan pesawat terbang. Ini adalah senam lantai. Sekarang tugasnya jangan lupa Ananda ada di halaman 7. Ananda bisa mengerjakan sesuai yang Ustazah tadi sampaikan caranya. Jangan lupa hari ini yang diamati. Jadi yang di buku ada Senin sampai Ahad, yang dipakai Senin saja. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar Ananda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.